Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat, murid-muridku, mahasiswa, mahasiswi, para santri yang mulia di mana saja Anda berada. Janganlah suka berburuk sangka kepada orang lain. Dan janganlah membuat orang lain merasa pesimis. Anda harus melihat dari sisi yang lebih luas, lebih terang benderang, sehingga setiap orang pun, siapapun bagaimana buruknya perilaku dia, suatu hari mereka akan menjadi orang yang baik. Anda tahu bagaimana Fudail bin Iyad, salah seorang perampok yang suka mencuri, mengambil apa saja yang dia inginkan. Namun ada kelebihan dari dia, ada keistimewaan atau katakanlah kebaikan dari perampok itu, bahwa dia tidak memperlakukan korbannya atau menganiaya korbannya terlalu melebihi batas. Dia hanya sekedar melukai, ataupun kalau misalnya melihat korban, dia tidak akan meninggalkannya tanpa perbekalan, sehingga si korban itu atau si mangsa itu bisa pulang ke rumahnya. Nah, saya kira ini adalah kebaikan dari sang perampok. Nah, mungkin kebaikan ini kemudian suatu hari membuat hidupnya menjadi berkah, walaupun dia seorang perampok yang jahat. Nah, konon suatu hari ia jatuh cinta pada seorang wanita yang jelita, yang cantik, dan kemudian dia mendatangi rumahnya. Dia memanjat tembok rumah si perempuan itu. Tiba-tiba ia mendengar ayat Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, untuk hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi tersentuh. Luar biasa, sahabat-sahabat. Ayat itu seperti petir, seperti topan, seperti halilintar yang menabrak tubuhnya, sehingga dia berubah saat itu dan menangis. Seorang perampok dirubah oleh Tuhan hanya dalam 1 detik mendengar ayat itu. Kita belum tentu ribuan kali, kita ratusan kali mendengar ayat Al-Quran, sama sekali kita tidak tersentuh sedikit pun. Tidak ada perubahan dalam diri kita kecuali sedikit. Sementara ini sang perampok Fudail bin Iyad hanya mendengar ayat itu saja, dia tiba-tiba berubah. Setelah itu ia meninggalkan tempat itu dan memutuskan memilih jalan yang lain, dia memperbaiki dirinya, dia bertobat, dan katanya ia memiliki seorang putra bernama Ali yang lebih mulia dari dirinya, ibadahnya dan akhlaknya. Namun Ali ini, sang putra ini, hidupnya tidak lama. Ketika ia berdiri di dekat sumur Zam-Zam di Masjidil Haram, ia mendengar ayat Al-Quran dari seseorang yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa tagsha wujuhuhum annar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Quran Surat Ibrahim. Begitu mendengar ayat itu, ia jatuh pingsan dan meninggal. Nah, transformasi hidup yang luar biasa ini tidak terjadi pada semua orang.
terjadi pada seorang perampok. Mungkin saja sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, di masa-masa mudanya, Fudail memang telah mempersiapkan diri. Walaupun dia seorang penjahat, seorang perampok, dia mungkin telah melakukan hal-hal yang baik. Dia memiliki hati yang tulus, memiliki sepercik sikap husnudon kepada Allah dan kepada kehidupan. Anda sebagai seorang pelajar, Anda sebagai seorang mahasiswa harus punya sikap yang optimis kepada kehidupan. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Anda belajar, bisa belajar juga adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu persiapkanlah suatu hari mungkin Anda juga, kita semua mendapatkan halilintar yang bisa menyadarkan hidup kita, mentransformasi kita menjadi manusia-manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa, menghilangkan duka orang yang beriman, atau memasukkan rasa kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, merupakan salah satu prinsip sosial yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan seseorang yang beriman bahagia, sesungguhnya ia telah menjadikanku bahagia. Dan barang siapa yang membahagiakanku, yang membuat aku bahagia, sesungguhnya ia telah membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang mulia, sebagai seorang kandidat ilmuwan, kandidat ulama, cendekiawan dan fakar, tokoh masyarakat, pencerah masyarakat, Anda, saya dan kita semua, marilah sama-sama kita berusaha memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau Anda sedih, kalau Anda susah, merasa susah, gundah gulana, ditimpa berbagai kesulitan, beban hidup yang menekan Anda dan keluarga Anda dan masyarakat Anda sehari-hari, cobalah Anda ikuti strategi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Carilah orang, kemudian Anda hibur dia, kemudian Anda berikan kebahagiaan Anda. Anda berikan hadiah, kita berikan hadiah, kita berikan pencerahan, kita berikan jalan keluar. Perkenalkanlah dia dengan orang-orang penting. Masukkanlah dalam jaringan yang membuatnya optimis, membuatnya bahagia, sehingga ia memiliki harapan. Dan itu pokoknya apapun yang membuat dia bahagia, kita lakukan. Dan Anda tahu, saat itu kita pun akan merasa bahagia. Yang kedua, Rasulullah juga pernah berkata, sesungguhnya ada suatu tempat di surga yang disebut dengan rumah kegembiraan, Darul Farah. Tak seorang pun memasukinya kecuali orang yang menjadikan orang-orang beriman di antara anak-anak yatim piatu bahagia. Nah, ini hadis ini lebih khusus lagi. Jadi kita harus cari orang anak-anak yatim piatu. Anda harus cari, bukan ditemukan. Berbeda kan menemukan dan ditemukan. Kalau menemukan artinya kita harus mencari di mana nih anak-anak yatim piatu, di mana nih anak-anak yang kehilangan ayah atau kehilangan ibu bapaknya. Lalu Anda datangi, lalu Anda kasih permen, Anda berikan coklat, Anda berikan es krim, Anda ajak jalan-jalan mereka, jalan-jalan, Anda traktir. Anda beri hadiah, Anda janjikan kepada mereka janji-janji yang baik. Anda perkenalkan orang yang mengasuhnya
dengan lembaga-lembaga sekolah yang bisa menampungnya, yang bisa memberikan masa depan kepada anak-anak itu. Yakin Anda akan bahagia selamanya. Memori kenangan itu membuat Anda bahagia. Walaupun saat itu atau setelahnya ada berbagai, Anda dihujani oleh meteor penderitaan, dibebani oleh berbagai kesulitan. Sahabat-sahabatku, murid-muridku yang mulia, marilah bersama-sama kita bersungguh-sungguh dalam menjaga perintah-perintah Islam, memperkuat keislaman kita dengan menunaikan ketaatan kepada Allah. Karena mereka yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, dia mungkin saja akan meninggal dalam keadaan bukan seorang Islam. Karena kita mengabaikan ketaatan, melalaikan ketaatan itu adalah telah menganggap, menghinakan, merendahkan hak-hak agama. Hati-hatilah dengan, marilah bersama-sama kita berhati-hati agar jangan sampai kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, marilah kita sama-sama menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Karena itu akan melemahkan Islam dan menghinakan Islam, dan akan merobohkan, mengguncangkan pondasi-pondasi. Dan juga mungkin saja kalau kita selalu seperti itu, selalu berbuat maksiat dan membiarkan diri tenggelam dalam dosa-dosa, maka bisa jadi kita mati dalam keadaan fasik atau kafir. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma kana aqibatal ladzina asausu an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Sesungguhnya akibat dari orang-orang yang selalu berbuat buruk, mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka telah menghinakan dan merendahkan ayat-ayat Allah. Kemudian juga hendaklah kita, marilah bersama-sama meminta kepada Allah agar kita dianugerahi husnul khatimah. Karena setan telah bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan kita, dan dia sangat kecewa. Dia tidak ingin manusia itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah, itu telah merontokkan punggung-punggung setan. Kemudian juga hendaklah kita takut sekali, merasa khawatir kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak hal yang membuat seorang muslim mati dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir kematian yang buruk. Di antaranya menurut para ulama, mengapa seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah padahal dia dulunya seorang muslim. Pertama, dia yatahawanuna bisolatil mafrudoh. Dia mengentengkan, dia meremehkan sholat-sholat wajib, kemudian juga mengentengkan zakat yang wajib, dan suka mengurangi timbangan kalau dia seorang pedagang atau pembeli, dan suka menipu kaum muslimin. Kemudian juga mendustakan, tidak mempercayai wali-wali Allah. Dia suka menghina, meremehkan wali-wali Allah, para imam, dan juga menolak mereka. Dan kadang-kadang mereka sendiri yang mengaku sebagai wali-wali Allah tanpa kebenaran. Mudah-mudahan kita dikaruniai
tekad, kemauan, dan kemampuan untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, dan selalu berdoa agar diberi akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah, dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.